pencernaan ikan berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makan, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini dimulai dari muka ke belakang badan ikan. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari saluran pencernaan ini. Yang pertama itu mulut. Bagian terdepan dari mulut adalah bibir. Pada ikan-ikan tertentu, bibir tidak berkembang dan malahan hilang secara total karena digantikan oleh paru atau rahang. Contohnya, ikan famili Scaridae dan Diodotidae. Pada ikan belana atau tambakan, bibir berkembang dengan baik dan menebal, bahkan mulutnya dapat disembulkan. Keberadaan bibir berkaitan erat dengan cara mendapatkan makanan. Di sekitar bibir pada ikan tertentu terdapat sungut yang berperan sebagai alat peraba. Mulut terletak di ujung hidung dan juga terletak di atas hidung. Yang kedua yaitu rongga mulut. Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ palatin. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan atau epitelium yang berlapis. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir atau mukosit untuk mempermudah masuknya makanan. Di samping mukosit, di bagian mulut juga terdapat organ pengecap atau organ penerima rasa yang berfungsi sebagai penyeleksi makanan. Yang ketiga yaitu faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Masih ditemukan organ pengecap sebagai tempat proses penyaringan makanan. Yang keempat adalah esofagus. Permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif, menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di dalam lambung dan usus, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum atau proses osmoregulasi. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lainnya. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam, berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dan kerja asam klorida sebagai penampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Pada ikan-ikan herbivora terdapat gizat atau lambung khusus, berfungsi untuk menggerus makanan atau pencernaan secara fisik. Selanjutnya adalah pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Segmen ini sangat mencolok karena ukurannya yang mengecil atau menyempit. Selanjutnya usus atau intestinum merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum berakhir dan bermuara keluar sebagai anus, merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Selanjutnya rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis sulit dibedakan batas antara usus dengan rektum, namun secara histologis batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Dan selanjutnya kloaka.
Kloaka adalah ruang tempat bermuara saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Selanjutnya anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang berbentuk tubuhnya panjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor mendekati sirip dada. Setelah kita membahas tentang saluran pencernaan, sekarang kita lanjut lagi ke kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Di samping itu, saluran pencernaannya atau lambung dan usus juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Hati merupakan organ terpenting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung, dan di sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung kecil, bulat, oval atau memanjang, dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini dinamakan kantung empedu yang fungsinya untuk menampung cairan empedu yang disekresikan oleh organ hati. Pankreas merupakan organ yang mensekresikan bahan atau enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pankreas adalah yang berbentuk kompak dan ada yang difus atau menyebar di antara sel hati. Letak pankreas berdekatan dengan usus depan sebab saluran pankreatik bermuara ke usus depan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.